Pertanyaannya PHK dengan alasan PIP, performance, namun tidak dicantumkan dalam PKWT, PP ataupun PKB, hanya dibuatkan perjanjian terpisah. Apakah bisa dilakukan, Pak? Baik, PHK dengan alasan PIP artinya ini perusahaan membuat sebuah pintu PHK tersendiri karena PIP, Performance Improvement Plan atau Performance Individual Plan, itu sejatinya tidak ada diatur di dalam ketentuan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku hari ini. Ya. Sehingga apabila perusahaan melakukan PHK menggunakan alasan PIP ini, maka perlu dicarikan pintunya yang benar. Kan begitu tuh. Kalau di dalam perjanjian kerja, PP atau PKB-nya, di sana tidak ada pintu PHK karena PIP, ya, yang sesuai dengan perundangan yang berlaku, maka kalau terjadi kesepakatan, saya menyebutnya PB saja. Buatkan PHK-nya dengan kesepakatan. Jadi dengan perjanjian bersama. Ya, tinggal dibuatkan kesepakatan. Kalau sepakat, boleh. Yang jadi masalah ini kan, Pak Abi, ya, adalah kalau ini tidak sepakat. Dalam praktek seringkali kondisi ini menjadi dasar tidak sepakatnya karyawan dengan perusahaan. Karena perusahaan biasanya ngotot dengan mem-PHK karena alasan PIP, tapi perusahaan ternyata tidak bisa menemukan klausa connecting clause, klausa penghubung untuk menghubungkan PIP dengan ketentuan PHK di dalam PP atau PKB atau perjanjian kerja. Maka perusahaan memaksa buat perjanjian terpisah dan sebagainya, dia cari akal. Ya. Nah, karyawan nggak setuju dengan itu. Nah, ini yang menunjukkan bahwa sebenarnya sistem atau mekanisme HR yang ada di perusahaan seperti ini berarti tidak komprehensif, tidak saling mendukung satu dengan yang lain. PIP, Performance Individual atau Performance Improvement Plan. Nah, ini kan biasanya dibuat oleh teman-teman di bagian talent, di bagian development, kan begitu tuh. Nah, oke lah, salah satu bagian dalam HR yang isinya adalah diberikan kepada karyawan yang dia dirasa underperform. Kemudian perlu dilakukan peningkatan. Perusahaan nggak mau langsung kasih surat peringatan, misalkan. Maka lakukan BIP. Biasanya ada waktu tertentu, entah 2 bulan, entah 3 bulan, dikasih target di situ untuk memperbaiki kinerjanya. Ya, sebenarnya ada targetnya dalam BIP-nya. Itu dilakukan. Itu kan bagian dari improvement. Ya. Tapi apabila itu tidak tercapai, maka harus bagaimana? Nah, itu yang harus dicarikan connecting clause-nya. Yang tadi saya bilang tidak komprehensif atau tidak saling mendukung satu poin di dalam HR dengan poin dalam HR yang lain adalah tidak adanya connecting clause tadi. Ternyata teman-teman di IR mungkin tidak dilibatkan barangkali, atau si teman-teman di development dan IR bekerja sendiri-sendiri. Developmentnya bikin kreativitas dengan BIP dan sebagainya, ada lagi yang namanya PDP dan sebagainya, tapi tidak pernah dikoordinasikan dengan teman-teman IR sehingga tidak pernah diantisipasi dalam hukum yang ada di perusahaan. Nah, ini yang jadi masalah di kemudian hari, sehingga karyawan punya celah untuk melawan ini. Nah, kalau dilawan sama karyawan, sedangkan perusahaan tidak punya dasar hukum yang kuat, maka saya sangat khawatir perusahaan berada dalam posisi yang sangat lemah. Potensi kalahnya besar, ya. Terus ujungnya bagaimana ya, Den? Kalau dia perusahaan kalah dalam kasus ini, biasanya larinya adalah PHK tanpa kesalahan, PHK tanpa kesalahan, ya, yang bisa dilarikan kepada pesangonnya 2 kali. Ya udah, larinya ke sana, ya. Isunya ternyata sebenarnya bukan hanya sekedar nilai pesangon 2 kali tadi. Tetapi kekalahan perusahaan dalam kasus seperti ini menunjukkan bobroknya mekanisme HR di perusahaan tersebut. Kemudian ini akan dilihat oleh karyawan yang lain. Ya. Karena PIP ini kan bukan hanya 1 orang, Pak, yang kena biasanya. Semua. Banyak kan.
Karyawan-karyawan yang under atau low perform, mereka dapat VIP dan sebagainya. Karyawan-karyawan yang dalam praktek performance appraisal yang kental dengan like and dislike, karyawan yang tidak disukai sama atasan, diarahkan kena VIP semua, kan begitu tuh. Mereka akan melihat kasus ini. Artinya mereka akan berpendapat bahwa sebenarnya kasus VIP ini tidak bisa mengarahkan kepada PHK. Ya. Jadi ya sudah hanya permainan development, permainan target saja selesai. Ya. Nggak tercapai, saya nggak bisa di PHK dengan ini. Ya. Nah, ini yang membuat perusahaan harus berhati-hati. Itulah kenapa saya selalu sampaikan pada teman-teman di luar sana, termasuk klien-klien DHM, bahwa spesialisasi di dalam HR itu jangan sampai membuat kita terpisah satu sama lain. Oh, ini spesialis IR, oh ini spesialis rekrutmen, ini spesialis development, ini spesialis payroll, dan sebagainya. Dan mereka semua saling menyembunyikan pekerjaan mereka masing-masing. Yang lebih parah lagi, head of HR-nya memilih-milih pada saat dia berdiskusi tentang sebuah kebijakan. Ya. Kayaknya ini hanya berdampak kepada rekrutmen kok. Jadi saya ngomong rekrutmen doang, IR nggak diajak. Tiba-tiba begitu jadi masalah, IR yang harus turun tangan selesai jadi pemadam kebakaran. Kayak kasus kayak gini, pertanyaan ini. Waktu membuat prosedur VIP, policy tentang VIP, kayaknya bagian IR mungkin tidak dilibatkan. Sehingga dia tidak bisa mengantisipasi dalam peraturan di perusahaan, di internal. Hanya dilibatkan orang-orang development saja. Tiba-tiba begitu jadi masalah, jadi kasus mau di PHK, karyawan ngelawan, IR-nya bingung, IR yang suruh maju. Nah ini nggak ada dasar hukumnya, gimana ceritanya kita mau PHK orang tanpa dasar hukum? Ya. Nah, itu yang jadi masalah kan. Tuh, maka spesialisasi di HR jangan sampai membuat kita benar-benar terpisah dan memasang tembok di dalam tim HR. Gitu ya, Bapak Ibu, terima kasih.